Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Nuswantoro. Kali ini saya akan berkunjung ke makam atau pesarean dari keturunan Raja Goa yang ada di tengah hutan Pekalongan ya, atau warga sekitar menyebutnya makam Ki Gede Penatas Angin. Saya ucapkan semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan selalu. Dan syukur alhamdulillah perjalanan kami hari ini ditemani oleh wakil dari juru kunci makam Ki Gede Penatas Angin. Mari ikuti perjalanan kami di makam Ki Gede Penatas Angin. Ki Gede Penatas Angin memiliki nama asli Daeng Mangemba Natisoang dan dikenal pula sebagai Pangeran Penatas Angin atau Sunan Ngatas Angin, adalah anak dari Raja Goa ke-9 bernama Karaeng Tumapa Risi Kalona yang memerintah pada tahun 1491 sampai 1527. Memasuki usia dewasa, dengan berbekal ilmu agama dan ilmu kanuragan yang diperolehnya dari gembelengan para ulama dan pendekar terbaik kerajaan, Daeng Mangemba Natisoang membuat pilihan hidup mengejutkan, yakni lebih memilih menjadi ulama pengembara penyebar agama Islam daripada hidup nyaman di lingkungan kerajaan. Dalam upayanya menyebarkan agama Islam, Daeng Mangemba Natisoang atau Ki Gede Penatas Angin banyak mengalami hambatan dan rintangan. Salah satu perintang berat yang ditemuinya adalah menghadapi halangan dari Baron Sekeber, seorang pendeta kepercayaan lama yang memiliki kesaktian tinggi, yang mencoba menahan penyebaran Islam ke arah selatan dari daerah Doro. Dengan patahnya rintangan Baron Sekeber, maka Daeng Mangemba Natisoang bisa melenggang bebas menyebarkan agama Islam di wilayah Pungangan. Dan sejak terjadinya pertempuran dahsyat itu, masyarakat lebih suka memanggil Daeng Mangemba Natisoang dengan panggilan Ki Gede Penatas Angin. Siapa Penatas Angin itu, Pak? Jadi Ki Gede Penatas Angin ini merupakan anak dari Raja Goa yang ke-9, yaitu Karaeng Tumapa Risi Kalona. Gitu. Nah, kemudian nama asli dari Ki Penatas Angin sendiri itu adalah Daeng Mangemba Natisaloang. Ya, itu adalah nama aslinya. Tapi kenapa lebih dikenal sebagai Ki Penatas Angin? Itu ada satu peristiwa besar yang membuat beliau ini lebih dikenal sebagai Ki Gede Penatas Angin daripada Daeng Mangemba. Iya. Jadi Penatas Angin itu adalah salah satu keturunan dari Goa ya Pak ya? Raja Goa yang ke-9. Dan beliau merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di daerah sini ya Pak, Pekalongan ya Pak ya? Iya, jadi dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam itu akhirnya sampailah di daerah Kabupaten Pekalongan. Tepatnya di Doro ini ya Pak ya? Doro Rogoselo ini ya Pak ya? Oke Pak, iya. Untuk lebih bagusnya kita sowan ke makam ya. Monggo. Iya Pak. Ini dibangun dari tahun berapa ini kira-kira Pak? Ini sebenarnya makam sudah lama ada, tapi oleh masyarakat ya belum lama. Baru pada Bupati Pak Asim Kolbihi ini diperbaiki. Jadi sebetulnya upaya masyarakat sudah ada, masyarakat di mana karena ini sering dikunjungi oleh tamu, maka masyarakat membuatnya menjadi lebih layak seperti itu. Dan ini kalau kita lihat nanti kita akan melewati 4 pintu gerbang. Oh iya. Ini adalah pintu gerbang yang pertama, dan nanti kita ini juga ada musola. Iya. Musola ini menjadi satu fasilitas yang disediakan kepada para peziarah. Dan mereka para peziarah bisa mungkin menginap di musola atau beribadah di musola dalam rangka mereka tertirah. Jadi makam ini banyak pengunjung ya Pak ya? Iya, pengunjungnya pada hari-hari biasa kalau bukan suasana Covid seperti ini itu bisa mencapai 100-an orang. Nah ini ya kawan-kawan, gerbang yang kedua atau gapura yang kedua. Nanti kita akan melewati
gapura ketiga, dan yang keempat itu tempat pendopo makam Ki Gede Penatas Angin. Seperti yang bapaknya sampaikan tadi, di sana itu ada musola ya untuk beribadah para peziarah. Satu penghormatan kepada Ki Penatas Angin sebagai salah seorang pejuang yang pertama kali, termasuk yang pertama nih, menjadi cikal bakal masuknya agama Islam di wilayah Kabupaten Pekalongan di daerah-daerah ini. oh iya. Oh, berarti sangat luar biasa itu ceritanya ya Pak ya. Iya. Nah, ini gerbang yang ketiga Pak. Iya. Ya, gerbang yang ketiga. Wah, ada Bagus. 4 pintu gerbang berarti ya ini Pak ya, sebelum menuju ke pendoponya itu, pendopo makamnya. Pemandangannya cukup indah ya di sini, asri, lokasinya sangat asri. Sahabat bisa lihat sekelilingnya juga terlihat nampak pohon-pohon besar nan rindang ya. Pokoknya asri. Nah, ini gerbang keempat, merupakan gerbang yang terakhir ya Pak ya? Iya. Ini gerbang keempat terakhir sebelum kita masuk ke area makam. Mohon maaf nih Pak, Iya. ini banyak makam. Iya. Lah makam Ki Penatas Angin sendiri yang sebelah mana Pak? Makam Ki Penatas Angin ada yang di dalam, Ya, itu beserta keluarga. mm-mm. Kemudian yang di luarnya adalah kerabatnya. Kerabatnya. Inilah pendopo makam Ki Gede Penatas Angin. Dan untuk sahabat yang belum pernah ke sini, bahwa yang di sisi sebelah kanan pendopo ini merupakan makam kerabat-kerabat beliau. Dan Ki Gede Penatas Angin sendiri berada di dalam ruangan pendopo ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti Bapak juru kuncinya untuk mengantarkan kami masuk ke dalam. Coba Pak, masuk Pak. Kita bisa melihat di dalam. Mari ikuti kami ke dalam. Nah, seperti ini lokasi makam Ki Gede Penatas Angin. Sudah dikasih pagar besi ya, jadi untuk pembatas para peziarah dan makamnya agar tidak terlalu mendekat, atau biasanya warga sekitar atau juru kunci mengimbau atau mengantisipasi terjadinya pencurian tanah kubur ya, jadi di pagar besi seperti ini. Oke, barusan kita habis dari dalam atau siar sebentar ya, sekedar mengirimkan doa untuk beliau Ki Gede Penatas Angin. Dan ini ada salah satu peziarah, saya akan coba bertanya-tanya beliau dari mana. Oke, ngapunten Mas, kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini Mas? Saya Wisnu Oh Wisnu, dari mana Mas? dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Lah, ini Masnya ini tahu lokasi sini atau dari mana, atau emang langsung ke sini itu? Ya dari rumah tadi mampir ke Rebeselo, Mm-mm. kemudian ke sini. Mohon maaf nih Mas, lah ini Masnya kan dari Jakarta jauh ya, ini tahu lokasi sini itu infonya dari mana itu Mas? Ya kalau Waliullah Ki Ageng Penatas Angin ini kan memang kalau umumnya di warga Pekalongan ya Iya, iya. pasti biasanya Iya tidak asing lah di telinga warga Pekalongan. Iya, iya. Udah berapa kali nih Mas kesini Mas? ini baru pertama. Oh, nggih, matur suwun nggih. Heeh. Mpun udah kok, jenengan udah. Oh, nggih. Matur suwun nggih. Emang bener Pak, ini banyak pengunjung. Iya. Apalagi kalau malam kayaknya banyak yang nginep ya Pak ya. Iya. Termasuk wisata religi ini ya Pak ya. Wisata religi sini. Seperti itu. Oke. Sehingga ya selain tadi hari besar hallnya itu hari Kamis setelah Idul Adha, hari-hari besar lain juga tetap dikunjungi ramai. Hanya saja ini walaupun banyak pengunjung, ini tetap termasuk masih sepi. Oh iya. Iya.
menurut sumber yang kami pelajari, Pak, Iya. Ki Gede Penatas Angin itu ada hubungan erat dengan cerita Baron Sekeber. Iya. Ya, ya Pak ya, bener ya? Betul. Wah, itu kisahnya juga bagus itu, Pak. Itu Pak, Baron Sekeber. Lah, kalau makam Ki Gede Penatas Angin itu hari besarnya ada apa, Pak, sini, Pak? Biasanya, Pak. Hari besarnya itu pokoknya kita mengambil hari Kamis. Hari Kamis setelah hari raya Idul Adha. oh iya iya iya. Berarti itu otomatis juga sudah masuk ke bulan Suro ya? Iya. Hal besar itu ya, Pak ya? Iya, besar Suro gitu. Iya. Oke, ini sangat Hari Kamis. sangat menambah pengetahuan kami ya, bahwa Ki Gede Penatas Angin itu diperingati haul besarnya setiap hari Kamis setelah hari raya Idul Adha. Ya, Pak ya? Iya, iya. Oke, oke. Oke, Pak. Kami rasa cukup sekian tentang kunjungan kami ke makam Ki Gede Penatas Angin, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih banget Bapak berkenan mengantarkan kami dan menjelaskan tentang ulasan tentang makam Ki Gede Penatas Angin. Ya, kita juga terima kasih Nggih. atas kunjungannya. Semoga ini menjadi sebuah kunjungan yang baik. Alhamdulillah. Artinya membawa satu bermanfaatan bahwa kita bersama-sama menghormati, kita bersama-sama istilah Jawa itu nguri-uri. Nguri-nguri, Ya, nggih. nguri-uri. Kita menghormati Iya. bahwa Juga nguri-uri, Iya. nguri-uri keberadaan dari Penatas Angin sebagai salah seorang oh iya. Oke ya, sahabat. Kami rasa cukup sekian tentang ulasan makam Ki Gede Penatas Angin. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel Jejak Nuswantoro, silahkan untuk mensubscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.